Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasilah menjadi penting, ya. Persoalan tentang al-wasilah ini itu dipahami dengan baik, ya. Kenapa? Karena terjadi semacam khilaf, ya, di dalam kata al-wasilah yang biasa dipahami dari ayat ini, wabtagu ilaihil wasilah. Karena itu kemudian muncul satu konsep yang disebut dengan tawassul. Jadi tawassul itu diambil dari ayat ini, wabtagu ilaihil wasilah. Hadirin rahimakumullah, persoalan ini perlu kita pahami dengan baik, ya, supaya kita mengetahui tentang bentuk tawassul yang diperbolehkan dan disepakati oleh para ulama kita. Kemudian kita tahu tentang bentuk tawassul yang diperdebatkan oleh ulama kita, serta bagaimana kita mengambil sikap di dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, kalau kita sederhanakan, tawassul itu terdiri dari tawassul yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Yang kedua adalah tawassul yang diperdebatkan kebolehannya oleh para ulama. Nah, tawassul yang disepakati kebolehannya oleh para ulama itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah tawassul dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi at-tawassul ilallahi bidzatihi. Dan di dalam persoalan ini banyak ayat tentu saja yang kita dapatkan yang menunjukkan tentang tawassul kita dengan zat Allah. Tentu saja hal ini diperbolehkan karena persoalan tawassul yang kemudian dipahami dalam konteks doa, agar yang dijadikan sebagai wasilah ini membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mengistijabah apa yang menjadi harapan-harapannya. Tentu saja tawassul dengan zat Allah itu diperbolehkan karena kita tawassul dengan zat Dia yang akan mendengar dan mengistijabah doa kita itu. Di dalam ayat Al-Quran, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Nah, ini juga adalah ayat, seandainya ketika engkau memasuki kebunmu itu engkau katakan masya Allah, itu dipahami sebagai bagian dari tawassul dengan zat Allah. Atau ista'inu billahi wasbiru, mintalah pertolongan kepada Allah billahi dan bersabarlah. Ini juga adalah wasilah dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka Allahumma bika asulu wa uha ahulu wa bika asulu wa bika uqatil, atau Allahumma bika uhawil wabika usawil wabika uqatil, ya Allah, ketika seorang ingin melakukan satu perjalanan, dia mengatakan, ya Allah, denganmu aku berusaha, denganmu aku berjuang, denganmu aku, ya, berperang, ya. Ini adalah bika, denganmu. Karena itu maka ini adalah wasilah, ya, ketika seseorang itu bertawasul dengan zat Allah dan tidak ada yang berbeda pandangan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang diperbolehkan untuk dilakukan, ya. Nah, yang kedua adalah at-tawassul bi asma'illahi wa sifati, tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini tentu saja diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Nah, karena itu maka kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita pada istijabah terhadap doa yang kita panjatkan itu.
Itu sebabnya kita harus mengerti tentang kira-kira persoalan yang kita minta kepada Allah itu lebih dekat dengan nama apa dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Ya, kalau kita meminta rizki kepada Allah, maka itu artinya lebih dekat dengan Asma Ar-Razzaq. Ya, kalau kita meminta kepada Allah ilmu, maka itu lebih dekat dengan Asma Allah Al-Alim, Al-Khabir. Ya, kalau kita meminta kepada Allah sesuatu yang berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita mendekatkan atau bertawasul kepada Allah dengan nama Allah, yaitu adalah nama Al-Qadir. Ya, karena itu maka di dalam hadis itu diceritakan tentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'alu bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau sebutkan nama itu kepada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan nama itu ya di dalam ilmu yang gaib yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a ahzanina wa dhihabi ghammina, dan seterusnya ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah contoh tentang bagaimana kita bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, terdapat atau diajarkan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Karena itu ia mendapatkan pengajaran dari Allah tentang asma yang dimilikinya. Meskipun ini berlaku untuk dirinya, tidak berlaku ilmu ini untuk orang lain yang tidak diajarkan oleh Allah ilmu itu. Kenapa? Karena tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis Rasulullah. Ada nama-nama yang ditahan oleh Allah, tidak diturunkan di dalam kitabnya, tidak diajarkan kepada seorang pun dari hamba-hambanya, tetapi Allah memiliki nama itu yang kita tentu saja tidak mengetahuinya. Kita bertawasul kepada Allah dengan nama-nama itu, niscaya Allah akan memberikan istijabah atas setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, dan itu sepakat para ulama. Ya. Nah, yang ketiga adalah at-tawassul bil a'mal as-salihah, adalah tawasul dengan amal-amal soleh. Dalil yang paling nampak, abrazud dalail atau abrazul adillah dari kebolehan tentang tawasul dengan amal soleh itu adalah cerita yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, terjebak di dalam gua. Dan ini adalah hadis yang sangat populer, hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa ada 3 orang yang melakukan perjalanan, kemudian turun hujan, mereka mencari tempat untuk berlindung. Didapatilah sebuah gua. Mereka semuanya masuk ke dalam gua itu. Tiba-tiba kemudian jatuh batu dari atas menutupi mulut gua itu, sehingga benar-benar tertutup. Mereka tidak bisa keluar dari gua itu. Mereka berusaha untuk
mendorongnya dan tidak mereka berhasil melakukan itu, sampai kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa selamat dari gua ini kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal terbaik paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Maka masing-masing kemudian diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa, ya Allah, aku dulu punya para pekerja. Setelah mereka bekerja, aku berikan hak mereka upahnya. Ada satu orang ketika dia selesai bekerja, dia kemudian pergi, padahal upahnya itu sudah aku siapkan. Jadi dia bertani padi, kemudian dia pergi, ya, dan kemudian selang sekian lama dia baru kembali datang dan menagih upahnya itu. Dalam waktu yang panjang itu dia telah menjual upahnya itu, kemudian dibelikan seekor sapi. Kemudian sapi itu, ya, beranak pinak sampai satu lembah itu penuh dengan sapi punya orang itu. Dari investasi upah yang merupakan jatah orang itu. Ketika dia datang, dia menagih upahnya itu. Dan dia tahu bahwa upahnya itu adalah upah yang sedikit, tetapi kemudian dia tagih. Aku katakan itu, ambil sapi itu. Dia mengatakan, engkau jangan ledek aku. Dia mengatakan, tidak, ya, aku serius. Itu adalah upahmu, kemudian aku investasikan hingga itu semua adalah milikmu. Dia ambil semuanya. Ya, subhanallah. Jika yang aku lakukan ini adalah amal yang ikhlas, ya, semata-mata untuk mendapatkan ridhomu ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Maka batu itu tergeser, ya, tetapi belum memungkinkan mereka untuk keluar dari gua itu. Kemudian yang kedua, mengatakan hal yang serupa. Dia bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dilakukannya. Dia mengatakan, ya Allah, ya, aku dulu tertarik pada seorang perempuan dari keponakanku sendiri, anak pamannya. Dia adalah perempuan yang cantik. Aku ajak dia untuk melakukan satu fahisyah dan dia menolaknya. Aku berusaha mengumpulkan uang, maka aku kumpulkan 100 dinar untuk diberikan kepadanya. Hingga akhirnya dia menyerah dan mau melakukan apa yang aku ajak. Ketika aku sudah siap melakukan apa yang aku kehendaki, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau ambil cincin kecuali dengan haknya. Maka aku tinggalkan itu semua dan aku biarkan uang yang aku berikan itu untuknya. Ya Allah, jika amal yang aku lakukan ini itu semata-mata karena aku takut kepadamu, maka selamatkan aku dari musibah ini. Maka kemudian batu itu bergeser hingga sudah terlihat sehingga langit itu sudah terlihat oleh mereka. Artinya sudah menganga cukup luas. Tapi belum mereka bisa keluar dari gua itu. Yang terakhir, dia berdoa kepada Allah dengan amal soleh dalam bentuk birrul walidain. Dia punya peternakan, kemudian dengan susu yang ia hasilkan itu ia berikan sebagai nafkah bagi orang tuanya, sebagai nafkah bagi keluarganya. Suatu sore dia terlambat karena pekerjaannya itu, hingga dia mendatangi kedua orang tuanya itu sudah dalam keadaan tertidur. Dia tidak ingin, ya, karena kebaikannya terhadap kedua orang tuanya itu, untuk memberikan susu itu kepada keluarganya terlebih dahulu karena cinta dan hormatnya kepada kedua orang tuanya itu, sampai mereka atau sampai dia menunggu hingga fajar dan orang tuanya itu, bapak dan ibunya itu bangun. Baru kemudian diberikan susu itu untuk kemudian setelah
mereka berdua kenyang dengan susu yang diminumnya itu, baru kemudian mereka berikan kepada keluarganya. Ya Allah, jika amal yang aku lakukan ini adalah amal yang ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari musibah ini. Maka terbukalah ya pintu gua itu dan mereka selamat dari terjebak di dalam gua oleh sebuah batu yang menutupinya itu. Nah, ini adalah contoh di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa bertawassul dengan amal soleh itu muttafaq, disepakati oleh para ulama kita. Nah, yang keempat adalah bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan orang-orang nabi dan orang-orang soleh agar mereka mendoakan kita. Tentu ketika mereka dalam keadaan hidup, karena meminta doa dari orang yang soleh. Mudah-mudahan doa orang soleh itu menjadi wasilah agar apa yang menjadi hajat kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini dicontohkan bahwa Umar bin Khattab itu berkata, ya Allah, dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada dan langit tidak menurunkan hujan, maka kami mendatanginya, menjadikan dia wasilah agar dia berdoa kepadamu meminta hujan dan engkau turunkan hujan. Sekarang ketika beliau sudah tidak lagi ada, maka kami mendatangi paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar dia berdoa kepada Allah meminta hujan sehingga turunkanlah hujan untuk kami. Jadi ini contoh bahwa boleh kita mendatangi orang yang kita nilai bahwa dia adalah orang yang soleh, ya, agar dia berdoa meminta kepada Allah tentang apa yang kita inginkan. Ini berlaku bagi orang yang melihat orang lain itu sebagai orang yang lebih baik daripada dirinya. Karena itu maka seperti sahabat meminta doa kepada Rasulullah, dan tentu saja contoh ini sangat banyak, maupun meminta agar kita didoakan dari orang yang kita lihat itu biasa saja, ya, dari orang yang keutamaannya itu boleh jadi di bawah dirinya. Dan ini dicontohkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab akan berangkat untuk umroh. Jadi ceritanya, ya Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu pada masa jahiliyah itu bernazar, aku akan beriktikaf di Masjidil Haram. Ya. Kemudian kemudian beliau berhijrah, dan setelah hijrah tentu saja situasinya tidak memungkinkan, sampai ketika suatu waktu itu memungkinkan beliau untuk melaksanakan apa yang menjadi nazarnya itu. Maka beliau meminta izin kepada Rasulullah tentang rencana umroh yang merupakan nazarnya, dan Rasul kemudian mengizinkannya. Kemudian Rasul berpesan, la tansani bidu'aika ya akhi, jangan engkau lupakan doamu untukku wahai saudaraku. Umar bin Khattab itu gembira betul dengan pesan itu. Kenapa? Bayangkan Rasul meminta didoakan oleh Umar bin Khattab. Itu makom Rasul meminta agar Umar mendoakannya. Nah, ini tentu saja juga adalah ketawaduan Rasulullah. Tetapi juga Rasul tentu saja mengajarkan sesuatu kepada umatnya. Karena bagi Rasulullah tentu saja, ya, apa yang beliau panjatkan didengar oleh Allah dan istijabah. Tidak membutuhkan ya lisan Umar untuk mendoakannya. Ya. Nah,
jadi Umar kemudian mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, dan ini menjadi dalil bahwa kita boleh meminta doa, meminta agar orang lain mendoakan kita, ya, siapapun ia. Ya, siapa tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendengar apa yang menjadi doanya. Ya. Sebab kita tidak tahu siapa di antara orang-orang yang kita nilai itu sebagai orang-orang yang soleh dan dekat dengan Allah, itu yang benar di sisi Allah adalah orang yang soleh dan dekat dengannya. Maka asal bahwa kita juga doanya itu bisa didengar oleh Allah, mintalah agar mereka itu atau dia itu mendoakan kita. Nah, ini adalah ya wasilah yang disepakati. 4 ini adalah wasilah tawassul yang disepakati kebolehannya menurut para ulama kita. Nah, tentang wasilah tawassul yang diperdebatkan itu adalah tawassul ya dalam bentuk apa? Adalah tawassul dengan menggunakan atau melalui perantara zat, ya, diri orang yang sudah meninggal dunia atau dengan zat orang yang juga masih hidup, ya. Jadi kalau menggunakan zat, ya, karena si fulan itu, ya, maka itu menjadi tawassul yang diperdebatkan kebolehannya. Persoalan bahwa seseorang itu berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sepakat tidak boleh, karena bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa beribadah dan meminta pertolongan itu hanya kepada siapa? Iyyaka. Karena itu maka tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penegasan. Karena itu maka yang boleh untuk dimintai, ya, isti'anah dalam pengertian sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ada orang yang mendatangi kuburan atau mendatangi apapun di antara makhluk-makhluk Allah, kemudian meminta kepadanya agar dia memberikan sesuatu yang kita inginkan, ya, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan karena bertentangan sekali lagi dengan iyyaka nasta'in itu. Nah, yang kemudian menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat itu adalah ketika memintanya kepada Allah tetapi dengan menyertakan, gitu kan, menyertakan orang-orang yang soleh yang kita duga bahwa ia adalah hamba Allah yang soleh dan bisa membuat doa kita itu lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu maka tawasul yang biasa kita dengar itu adalah tawasul yang mukhtalaf, tawasul yang diperselisihkan kebolehannya. Persoalannya adalah apakah ia merupakan bab akidah atau merupakan bab fikih. Nah, ini ya. Nah, para ulama kita mengatakan sampai misalnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebut bahwa ini adalah babnya bab fikih. Karena persoalan tentang amal, persoalan ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan menggunakan cara seperti itu. Kecuali kalau memintanya kepada orang itu. Nah, kalau memintanya kepada orang itu adalah bab akidah, karena ia sudah merupakan bagian dari isti'anah, dan itu yang tidak diperbolehkan. Ulama kita sepakat dengan persoalan itu. Nah, jadi yang kemudian menjadi
perbedaan adalah terkait dengan apa? Wasilah atau tawassul dengan zat orang atau kemuliaan orang selain dari cara-cara yang 4 yang tadi sudah disampaikan. Yang membolehkan adalah karena ada dalil riwayat Imam Ahmad ketika seseorang yang tunanetra dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan agar dia diberikan karunia Allah sehingga kembali dia bisa melihat dengan normal. Rasulullah kemudian bertanya, aku doakan engkau sehingga engkau kembali melihat, atau ya engkau ridho dengan ketetapan ini? Dia mengatakan, aku ingin agar engkau mendoakan. Ya, maka dalam riwayat itu diceritakan, maka berdoalah. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya termasuk juga selain Rasulullah mendoakannya, tetapi dia berdoa kepada Allah bin nabiyyir rahmah, dengan nabi yang memiliki kasih sayang itu. Nah, ini disebut sebagai dalil bahwa ya orang itu berdoa dengan zat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena menggunakan kata bin nabiyyir rahmah. Ya, hadis ini kata Albani adalah hadis yang sahih atau disahihkan oleh Albani. Tetapi Albani sendiri menyebutkan bahwa hadis ini tidak menjadi dalil tentang kebolehan berdoa bertawasul dengan zat Nabi, tetapi justru menjadi dalil tentang doa atau meminta doa kepada Nabi. Jadi menjadi bagian dari salah satu tawasul yang diperbolehkan. Itu adalah perdebatan para ulama tentang tawasul. Ya, dan karena itu maka ia sekali lagi merupakan bagian dari persoalan fikih tentang kaifiyah tata cara berdoa, kecuali kalau sekali lagi yang dimintanya itu adalah orang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, bagaimana sikap kita ya keluar dari khilaf itu adalah sesuatu yang terpuji, ya. Karena itu maka jika ya masih banyak ya tawasul yang disepakati, ya. Karena itu maka tawasul yang disepakati itulah yang kita pergunakan, dan itu adalah cara ketika kita keluar dari perdebatan, itu kan, keluar dari perdebatan. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah mengenai at-tawassul yang didasarkan atas ayat wabtagu ilaihil wasilah. Karena itu maka ini adalah ayat yang berkenaan dengannya menjadi dalil tentang persoalan tawassul itu, sehingga kita harus memahaminya dengan baik.